Pernah nggak sih kamu ngerasa kamu itu baik ke semua orang, tapi entah kenapa nggak ada yang bener-bener baik dan tulus ke kamu? Kamu nolongin orang, kamu selalu ada buat mereka, kamu selalu dengerin curhatannya mereka. Tapi begitu kamu butuh seseorang, itu sepi, kayak semuanya tuh hilang nggak tahu kemana. Dan yang lebih nyakitinnya lagi, orang yang kamu baikin, tapi malah dia yang lebih tega buat nyakitin kamu. Kalau kamu ngerasain kayak gitu, kamu nggak sendirian. Video ini buat kamu yang capek jadi orang baik, tapi nggak pernah dianggap. Buat kamu yang mikir, salah apa sih aku? Emangnya aku segitu nggak berharganya ya? Tapi sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, kenalin aku Linda Herlina. Di sini aku nggak ngajarin kamu, tapi aku lebih nemenin kamu biar kamu nggak ngerasa sendirian. Jadi kalau kamu suka konten tentang mental health, tentang self-care, tentang perjalanan jadi lebih tenang, nah jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar kita sama-sama belajar bareng dan biar kita nggak sendirian. Kadang jadi orang baik itu melelahkan ya, bukan karena kita nggak tulus, tapi kita tuh salah tempat aja sih sebenarnya. Kamu pasti pernah tuh, kamu udah bantuin orang dengan tulus, tapi malah dimanfaatin. Kamu perhatian sama orang, tapi malah dikatain lebay. Dan kamu udah jujur dan tulus, tapi malah nggak dihargai. Dan lucunya lagi, orang baik itu sering banget tuh disalahpahami ya. Begitu kamu nolong, sering banget dianggap, ah biasa, dia mah emang orangnya baik. Tapi sekalinya kamu berubah, kamu langsung dibilang, ah kok dia berubah, kok dia sombong, kok dia pelit sekarang. Padahal ya, kamu tuh emang lagi capek aja. Ada kalanya kamu juga pengen ngerasain gimana sih rasanya diperlakukan sama orang yang kamu juga memperlakukan dia gitu. Gimana rasanya ditanyain kamu nggak apa-apa tanpa kamu minta. Gimana rasanya ada yang baik tanpa pamrih ke kamu. Tapi realitanya nggak semua orang tuh kayak kamu. Dan gak semua orang punya hati selembut kamu. Luka yang gak kelihatan. Masalahnya kamu tuh jarang cerita. Kamu malah nyimpen semuanya tuh sendirian. Kamu tetap senyum, kamu tetap nolong, kamu tetap selalu ada buat mereka. Tapi sebenarnya di dalam hati kamu tuh lagi berantakan. Kamu gak lagi baik-baik aja. Cuma lagi berusaha biar kelihatan kuat. Dan itu tuh nyesek banget. Dan kamu tuh pasti mulai mikir, apa aku tuh nggak layak diperlakukan yang sama kayak gitu. Dan itu tuh nyesek banget. Dan kamu pasti mulai mikir nih, apa aku nggak layak dibalas dengan kebaikan? Apa aku cuman berguna kalau pas lagi dibutuhin aja? Apa aku nggak penting buat siapa-siapa? Kalau kamu lagi ngerasain hal kayak gitu, tenang. Kamu bukan kurang baik. Kamu cuman kelebihan ngasih hati ke orang yang salah. Masalah terbesar buat orang yang baik adalah mereka terkadang tuh nggak jujur sama diri sendiri. Mereka sering pura-pura kuat, pura-pura nggak apa-apa, pura-pura tersenyum padahal di dalamnya tuh lagi berantakan. Dan lama-lama hal itu tuh malah bikin jadi kamu ngerasa kayak sendirian. Kamu ngerasa kayak nggak ada tempat buat pulang, nggak ada yang bisa ngertiin kamu. Dan akhirnya kamu mulai ngerasa ngeraguin diri kamu sendiri. Dan itu dampaknya bisa jadi ke mental dan ke emosinya kamu. Pelan-pelan kamu jadi orang yang takut nolak permintaan orang. Karena kamu ngerasa nggak enak dan takut dibilang jahat. Takut ngungkapin perasaan karena kamu takut dibilangnya jadi lebay. Takut jujur sama diri sendiri karena takut dibilang egois. Takut kehilangan orang sampai kamu rela buat nyakitin diri kamu sendiri. Dan malam-malam kamu pasti sering begini kan? Overthinking. Salah aku tuh di mana ya sampai orang bisa seenaknya sama aku kayak gitu? Ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Ngebandingin diri sendiri. Apa baik aku tuh kurang ya? Nyalahin diri sendiri. Apa aku emang gak layak? Tapi luka buat orang yang baik itu bukan luka yang disakitin sama orang lain. Tapi karena mereka berhenti buat percaya sama diri sendiri. Mereka mulai ngerasa nilai diri mereka sendiri itu
seberapa besar manfaat untuk orang lain. Dan itu bahaya banget, kamu jadi nggak punya batasan, nggak punya keberanian buat bilang tidak, dan nggak punya ruang buat diri sendiri. Tapi tenang, luka ini tuh bisa sembuh kok. Setelah itu, kita akan bahas kenapa sih orang baik itu selalu disakiti. Bukan karena karma, bukan juga karena kurang doa, tapi karena ada sisi psikologis yang emang masuk akal banget nih. Kebanyakan orang yang baik itu bakalan jadi people pleaser. Orang yang hidupnya tuh bergantung pada penerimaan orang lain dan pengakuan orang lain. Dan kadang itu terbentuk tuh dari masa lalu. Pernah merasakan nggak cukup baik, pernah merasakan ditinggalkan. Jadi akhirnya kamu harus ngasih sesuatu dulu biar kamu diterima sama orang. Makanya kamu selalu ngerasa nggak enakan dan selalu ngalah. Selalu bilang iya walaupun kamu nggak sanggup. Masalahnya orang lain itu nggak bisa baca pikiran isi hati kamu. Ketika kamu baik, orang lain bakalan ngiranya kamu tuh selalu kuat terus. Ketika kamu nurut, orang lain pasti ngiranya kamu tuh nggak keberatan. Dan ketika kamu nggak pernah marah, orang lain ngiranya kamu nggak punya batasan. Padahal nggak gitu kan, kamu cuma takut nyakitin orang lain aja. Tapi akhirnya, siapa yang akan tersakiti? Kamu sendiri kan? Fakta pahitnya gini, orang jahat gak akan pernah berhenti buat ngambil keuntungan itu. Selama orang baik itu gak punya batasan. Kadang bukan orang lain yang kejam, tapi karena kita selalu ngajarin mereka buat seenaknya sama kita. Tapi tenang, setelah ini aku gak akan cuma ngajak kamu buat merenung doang. Aku bakal ngasih solusi buat kamu yang bisa kamu terapin di kehidupan sehari-hari. Kita bakal bahas buat tetap jadi orang baik tanpa harus disakiti. Oke, kamu baik, kamu tulus, dan itu adalah sesuatu yang indah. Tapi kamu juga manusia, kamu punya hati, kamu punya batasan, dan kamu juga punya hak yang perlu dijaga. Jadi gimana caranya biar kita jadi tetap baik tanpa harus kehilangan diri sendiri? Ini 5 langkah yang bisa kamu mulai pelan-pelan mulai hari ini. Yang pertama, berhenti buat nyenengin semua orang. Kamu itu bukan wifi yang harus connect semua orang. Tolong camkan ini, diprioritaskan itu enak, dipaksa baik itu capek. Dan kamu gak jahat kok kalau emang kamu lagi gak bisa buat bantu orang-orang. Pilih yang bener-bener emang itu penting. Kemudian yang kedua, belajar bilang tidak tanpa harus merasa bersalah. Enggak, itu bukan dosa. Kamu berhak nolak tanpa harus merasa bersalah. Enggak, itu bukan dosa. Kamu berhak menolak kalau kamu emang lagi capek. Kamu berhak nolak kalau kamu tuh merasa nggak nyaman. No, bukan berarti kamu itu jahat. Itu artinya kamu menghargai diri kamu sendiri. Coba dari kalimat ringan dulu. Aku pengen bantu, cuman aku belum sanggup. Simple kan? Tetap sopan dan tetap sehat untuk mental kita. Dan kemudian yang ketiga, bedakan baik dan mengorbankan diri sendiri. Baik itu tuh berbagi, bukan mengorbankan diri sendiri untuk kepentingan orang lain. Kalau kamu mengorbankan diri sendiri untuk kepentingan orang lain, itu bukan baik namanya. Itu emosi yang pelan-pelan tuh bakalan ngancurin kamu. Kalau kamu terus ngorbanin mental kamu buat orang lain, itu bukan kebaikan namanya. Itu emosi yang pelan-pelan tuh bakalan ngancurin kamu. Bakalan bunuh diri kamu sendiri. Kamu boleh baik kok, tapi jangan lupa sisakan ruang buat diri kamu sendiri. Dan yang keempat, stop membuktikan nilai diri lewat orang lain. Kamu nggak perlu bermanfaat dulu buat pantas disayang. Kamu nggak harus selalu ada buat orang lain biar dianggap berharga. Nilai diri kamu tuh bukan ditentukan seberapa banyak kamu menolong orang kok. Nilai dirimu itu bukan datang dari siapa diri kamu. Bukan apa yang kamu kasih ke orang lain. Kemudian yang kelima, filter lingkungan. Nggak semua orang layak akses kehidupan kamu. Ini tuh penting banget. Tetap baik, tapi jangan naif. Simpan hati kamu buat orang yang tahu cara menghargainya.
mulai hari ini. Jauhkan diri dari orang yang cuman datang kalau lagi butuh doang. Deket sama yang bener-bener support kamu. Dan bangun circle yang sehat, karena kamu juga berhak buat dikelilingin sama orang-orang yang baik kayak kamu juga. Jadi kesimpulannya adalah kamu tetap jadi orang yang baik, tapi kamu juga harus adil dengan diri kamu sendiri. Karena baik tanpa batas itu bikin kamu jadi kehilangan diri kamu sendiri. Tapi baik dengan sadar, itu bisa bikin kamu jadi jauh lebih kuat. Kadang ya, orang baik itu bukan buat dibalas kebaikannya kok. Mereka cuma butuh sedikit aja rasa tulus. Didengerin tanpa dihakimin. Ditemenin tanpa harus nanya kenapa. Dan dihargain tanpa diminta. Cuma mulai hari ini jangan lupa buat baik ke diri sendiri dulu. Karena kamu juga manusia, kamu layak buat diterima, dimengerti, dan dicintai tanpa harus kamu berjuang sendirian. Kalau kamu ngerasa video ini nyentuh kamu dikit aja, jangan lupa buat klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar kamu nggak sendirian menjalani perjalanan healing ini. Di sini kita nggak munafik soal perasaan. Di sini kita belajar pelan-pelan buat jadi kuat, tapi tetap jadi manusia. Tulis di kolom komentar ya, menurut kamu jadi orang baik itu adalah berkah atau beban? Tulis di kolom komentar satu persatu, nanti akan aku baca. Terima kasih sudah nonton video ini. Jaga hati kamu ya, kamu tetap berharga. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.